Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. NIM saya 21080151181. Saya akan menjelaskan tentang lupa. Lupa, jika kita ketahui, jika kita searching di internet, berarti ketidakmampuan memori untuk mengingat kembali apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang telah kita ingat, dan hal-hal yang telah kita pelajari pun tidak bisa diingat. Itu lupa secara umum, secara sederhana seperti itu. Namun ada beberapa penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan lupa. Yang pertama, failure encode. Failure encode itu gagal memasukkan informasi yang ingin kita ketahui ke dalam LTM. Biasa kita sebut LTM atau long term memory. Long term memory itu kita ketahui bersama itu adalah tempat penyimpanan di mana jika informasi yang telah kita ketahui lalu disimpan ke dalam long term memory itu bisa bertahan lebih lama jika kita berhasil memasukkan ke dalam long term memory. Nah, mengapa bisa lupa? Karena gagal masuk ke dalam LTM. Kedua, consolidation failure. Maksudnya, memori yang kita ingat itu menghilang karena rusaknya organik saat pembentukan memori. Atau membentuk memori secara tidak sempurna. Harus sempurna ya, tidak sempurna, jadi saja lupa. Yang ketiga, decay. Memudarnya memori karena jarang diakses untuk waktu yang lama. Nah, kita sering menghafal, lalu kita ingat, lalu kita lupakan. Maksudnya tidak kita ulang-ulang, kita tidak pernah mengingatnya kembali, atau tidak pernah kita ekspresikan, kita bicarakan sesuai yang kita hafalkan. Nah, otomatis jika kita tidak mengulang-ulang kembali, itu pasti lupa. Keempat, interferensi atau memori yang bercampur aduk. Nah, interferensi ini terbagi dua. Satu, ada yang proaktif. Kedua, ada yang retroaktif. Nah, jika interferensi retroaktif, itu berarti memori yang baru. Maksudnya, informasi yang baru kita hafal, baru kita ingin ingat, itu mengganggu sekali terhadap memori yang telah kita ingat waktu itu. Kita beri contoh, misalnya kita menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Kita menghafal 3 ayat pertama. 3 ayat pertama sudah kita ingat. Lalu kita menambah ayat keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Nah, setelah kita menambah hafalan, ayat 1 sampai 3 itu lupa. Nah, itu disebut interferensi retroaktif. Memori yang baru mengganggu yang lama. Yang kedua itu yang proaktif. Interferensi proaktif itu sebaliknya, berarti memori yang lama mengganggu memori yang baru. Nah, jika kita berpikir tentang lupa, pasti terbenak dalam pikiran kita berhubungan dengan amnesia. Bagaimana dengan amnesia? Ternyata amnesia dengan lupa yang saya jelaskan tadi itu berbeda. Amnesia itu jika kita lihat dari bagiannya itu ada 3. Yang pertama ada amnesia retrograde, artinya kehilangan ingatan akan informasi masa lalu yang telah terjadi seperti itu. Itu disebut amnesia retrograde. Kita hanya lupa masa lalu saja, masa sekarang, masa depan itu yang kita rencanakan itu tidak lupa. Kedua, amnesia antegrade, artinya kehilangan ingatan informasi-informasi masa kini maju ke depan. Maksudnya ya kita tidak ingat sekarang ngapain, kedepannya mau ngapain, kita tidak ingat apa-apa yang telah kita rencanakan, namun masa lalu itu bisa diingat. Ketiga, amnesia global, kehilangan ingatan informasi-informasi masa kini dan masa lalu itu total. Sekarang, besok, kemarin lupa total, itu disebut amnesia global. Apa saja penyebabnya amnesia? Penyebab amnesia itu dapat kita ketahui. Yang pertama, lobectomy temporal media bilateral, pembedahan pada lobus otak. Yaitu dibedah bisa menyebabkan amnesia.
Sindroma Korsakoff atau defisiensi tiamin akibat konsumsi berlebihan alkohol itu dapat menyebabkan amnesia. Ketiga, Alzheimer. Penyakit ini penyakit degeneratif atau penuaan. Keempat, pasca traumatik atau kecelakaan yang menimbulkan cedera otak. Itu beberapa saja yang dapat menyebabkan amnesia. Ada hal-hal lain yang mesti kita ketahui. Jadi perbedaan antara lupa yang saya jelaskan awal dengan amnesia itu berbeda sekali.